Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tinggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Sekali lagi. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan muka yang gembira. Tinggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Sekali lagi dari awal. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Sekali katakan. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian.
Saksikan kiri kanan saudara semuanya dengan muka yang bersukacita. Amin. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Sinari ya. Haleluya. Yesus terang kasih-Mu bersinar Di tengah kegelapan bersinar, Yesus terang dunia, sinari kami, bebaskan kami dengan kebenaran-Mu, sinari kami. sinari kami. Sinarilah bumi dengan kemuliaan Bapa. Mari Roh Kudus bakar hati kami. Banjirilah bangsa-bangsa dengan anugerah dan kasih. Kirim firman-Mu, biar terang-Mu bersinar. Haleluya. Tuhan terang kasih-Mu Bersinar di tengah kegelapan, bersinar Yesus terang dunia, sinari kami, bebaskan kami dengan kebenaran.
seluruh muka bumi ini, sehingga belajar bangsa-bangsa belajar takut akan Engkau. Haleluya, haleluya. Banjirilah bangsa-bangsa dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu, dengan pengenalan dan takut akan Engkau. Biarlah semua yang bernafas memuji Engkau. Haleluya. Na 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 na. Sekali lagi katakan na na na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu setiap hari. Bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setia, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setia, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Oh, haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami yang sudah Kau tebus, yang sudah Kau pilih dari sejak semula. Kami datang mempersembahkannya kembali untuk boleh Engkau penuhi dan Engkau jenuhi, supaya Engkau bebas bermanifestasi lewat hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau menguduskan kami lewat kebenaran firman-Mu.
Apa ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi dari awal katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku Sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. ku sembahkan Tuhan, Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Oh, Bapa, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan ku nama-Mu. sembahkan
Haleluya. Terima kasih. Oh. Haleluya. Terima kasih kami menyembah-Mu. Kami dapat memuji Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau selamanya. Kami memuji-Mu bersama dengan segala ciptaan-Mu. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang mencari wajah-Mu. Kami datang memuji-Mu, sebab Kau ada di sini. Haleluya. Engkaulah segalanya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu sampai dengan hari ini. Terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami dalam ketidakpastian. Sebab Engkau adalah kepastian. Engkau adalah kebenaran. Jalan-jalan-Mu, oh, walaupun tersembunyi bagi orang lain, tetapi Engkau menyatakannya bagi orang yang Engkau kasih. Terima kasih. Kami bersyukur boleh masuk ke dalam kitab kehidupan, boleh terdaftar di dalam kitab kehidupan. Orang-orang yang diberikan kesempatan untuk beroleh hidup. Terima kasih. Kami bersyukur. Oh, Engkau menyatakan rahasia-rahasia-Mu bagi kami. Engkau menunjukkan jalan-jalan-Mu bagi kami. Bahkan Engkau menjadi jalan itu sendiri bagi kami. Terima kasih, Bang. Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Silakan lagi Engkau perlengkapi kami malam hari ini dengan kebenaran-kebenaran firman yang adalah kehidupan bagi kami. Kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amen. Haleluya. Shalom semua. Sekali lagi shalom semua. Bagaimana kabar saudara malam hari ini? Shalom semuanya, sehat-sehat Pak. Sehat. Tuhan kita luar biasa. Amin. Tuhan kita dahsyat, Dia menyatakan, menunjukkan jalan-jalannya bagi kita. Amin. Saudara, kita percaya saudara, kita yang menanti-nantikan Dia, dikatakan Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang menanti-nantikan Dia kehilangan upahnya. Setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan akan diberikan kekuatan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi. Saudara, Raja Wali itu bisa melihat dari jauh. Bisa melihat musuh dari jauh. Karena penglihatannya tajam.
Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu, saudara, mereka itu penglihatannya makin lama makin tajam, ya. Makin jelas. Makin tahu ke arah mana Tuhan akan membawa. Ya. Kita tahu, saudara, bangsa-bangsa sedang ada dalam kegelapan, ya. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang menimpa. Mereka sedang ada di zaman apa. Kita tahu, saudara, Tuhan berdaulat di atas semuanya. Ya. Tuhan berdaulat di atas waktu. Saudara, Tuhan menyebut dirinya, akulah Alfa dan Omega. Perlu dia berfirman itu, saudara. Supaya apa? Karena dia maha kuasa, saudara. Namun, saudara, kemahakuasaannya itu diatur dengan firman-Nya. Diatur dengan perkataannya. Ya. Sehingga, saudara, perkataan-perkataannya itu seperti jejak. Ya. Jadi ketika Tuhan mengatakan sesuatu, maka firman-Nya itu tinggal di sana. Dan firman-Nya itu menjadi saksi. Itu sebabnya, saudara, kita bisa pergi ke masa lalu. Karena apa? Karena ada Dia di sana. Kenapa sih, Nak? Saudara, kita bisa pergi ke masa lalu. Kita bisa pergi ke masa depan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan yang ada di dalam kita adalah Alfa dan Omega. Saudara, ada kabar baik, ya, bagi kita, saudara. Kabar baiknya adalah bahwa di tengah kita lagi dimurnikan oleh Dia. Di tengah kita lagi dihajar oleh firman-Nya. Sampai rasanya kita tidak tahu buat apa. Itulah orang yang dihajar. Itulah orang yang didisiplin. Ingat, kita dihajar untuk kebaikan kita. Kita dihajar oleh karena kasih-Nya, saudara. Supaya kita tidak dihukum bersama dengan dunia ini. Ya, saudara, tahukah saudara bahwa kalau saudara baca kitab Daniel, bahwa di sana dikatakan raja-raja akan diganti. Bahkan kerajaan yang paling besar sekalipun itu sedang diruntuhkan oleh Tuhan. Tahukah saudara, kita sedang ada di masa di mana keadaan yang dilihat oleh Daniel berapa ribu tahun yang lampau, saudara. Kita sedang ada di penggenapannya. Bahwa bangsa-bangsa yang kuat diruntuhkan. Yang paling kuat sekalipun akan diruntuhkan. Bangsa-bangsa yang justru paling menolak Tuhan. Tuhan justru muncul di sana. Menyatakan kedaulatannya. Yang paling berontak terhadap Dia. Negara yang tidak punya agama. Yang tidak mengakui Tuhan. Tapi mengakui bahwa mereka ada begitu saja. Akan dipermalukan di akhir zaman, sudah. Tetapi bangsa-bangsa yang menjadikan Allah pencipta sebagai Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, maka bangsa itu akan tetap ada. Meskipun kita melihat, saudara, bahwa kemajuan teknologi mungkin membutakan mata daripada banyak orang. Sehingga mereka berpikir mereka tidak butuh Tuhan. Justru pada saat puncak-puncaknya pengetahuan bertambah, justru makin gelaplah mereka. Mereka tidak pernah menemukan
kebahagiaan di dalam hati mereka yang paling dalam. Karena selalu ada kekosongan. Karena hanya bisa diisi oleh Tuhan, sang pemilik hidup itu. Mereka dibiarkan untuk sementara waktu. Tetapi waktu penghakiman yang sudah dimulai dari rumah Tuhan akan sampai ke bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, untuk mendapatkan penghakiman Tuhan, itu anugerah. Kalau kita dihajar oleh Tuhan, saudara, itu anugerah yang tidak terkira. Itu anugerah, saudara. Itu keajaiban. Sehingga membuat kita tidak bisa lari dari Tuhan. Itulah salah satu tujuan daripada penghakiman. Dan memang penghakiman itu apabila datang menimpa kita, saudara, itu bukanlah hal yang menyenangkan. Kadang-kadang buat kita tawar hati. Sehingga ketika kita mengalami penghakiman Tuhan, kita tidak berani berbuat sesuatu. Rasa-rasanya kita menjadi seperti orang bodoh. Rasa-rasanya iman kita, kepercayaan kita, atau apa saja yang pernah kita tahu tentang Tuhan, rasanya kita nggak tahu apa-apa. Rasanya kita seperti di riset. Rasanya kita seperti lahir kembali, saudara. Ada satu hadiah bagi orang yang dihakimi oleh Tuhan. Apa itu, saudara? Takut akan Dia. Gentar akan firman-Nya. Mulai mengenal kedaulatan Tuhan. Tapi justru dengan mengenal kedaulatan Tuhan itu, dengan mengenal takut akan Tuhan itu, justru disitulah kebebasan kita, saudara. Itulah kemerdekaan kita. Bukan sebaliknya. Kedaulatan dunia ini itu hanya membuat manusia tidak bebas. Tetapi justru kedaulatan Tuhan yang turun atas seseorang justru membuat orang ini bebas dan merdeka. Firman Tuhan katakan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Bertindak itu artinya saudara tahu apa yang mau dia lakukan. Saudara, beberapa hari atau beberapa hari ini lah. Mungkin kita agak kaget gitu ya dengan apa yang sedang terjadi. Sepertinya rasanya tiba-tiba. Bahkan di dalam hati kita sampai kita memohon kepada Tuhan. Tuhan, saya juga sempat terkejut ya, terkejut dalam hati saya. Apa yang sedang terjadi? Saudara, ketika saya tadi ada di rumah ya, di rumah kami di Batam Center ya. Ketika saya istirahat itu sebentar saja istirahat, tidak lama. Bahkan bukan tidur gitu. Tiba-tiba saya itu dengar suara, tapi suara istri saya. Tapi suara itu adalah persis ketika, saya nggak salah, entah 2 minggu yang lalu, kami lagi beres-beres di rumah itu ya. Lagi beres-beres di situ, istri saya lagi istirahat di kamar gitu. Saya pun sudah selesai beres-beres itu, mengatakan kata yang persis yang dulu dia ucapkan di situ. Tiba-tiba saya, ketika saya terbangun, tadi kok kayak suara istri saya padahal saya sendiri. Saudara, tiba-tiba saudara Tuhan kasih pengertian saudara. Bahwa Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Bagaimana caranya Alfa dan Omega itu? Saya diajar seketika itu saudara.
Saudara, ternyata ketika kita berkata-kata, ternyata kata-kata kita itu tinggal di sana. Seperti roh, seperti satu pribadi. Saya diajarkan saudara tentang firman yang menjadi daging. Firman yang tidak pernah kembali sebelum selesai melakukannya. Saudara, tiba-tiba saya punya pengertian begini. Tuhan bilang dia Alfa dan Omega. Saudara, ketika dia adalah Allah yang sekarang, tetapi dia bisa kembali, ke masa belakang. Karena apa? Karena dia pernah berfirman di sana. Tetapi tahukah saudara, dia juga adalah Omega. Jadi dengan perkataan dia, aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Jadi saudara, dengan perkataan ini saudara, dia bukan hanya ada di masa lampau. Seperti kata-kata yang saya katakan kepada saudara. Ya, jadi saudara, perkataan tadi saudara hanya untuk menerangkan maksudnya ini saudara. Saudara, ketika kita lagi dimurnikan oleh Tuhan, ketika kita lagi dimurnikan itu, dimurnikan atau dihakimi, dihajar oleh Tuhan, itu adalah sesuatu yang buat kita itu benar-benar seperti orang bodoh. Mewakili tadi pertanyaannya Pak Nanser gitu ya. Kenapa kok jadi, wah rasanya seperti, nggak bisa begini, kenapa ya begini ya? Kita juga rasanya mau mendoakan untuk bangsa, nggak tahu mau doakan apa ya. Apakah di masa penantian ini jadinya kita nggak melakukan apa-apa? Saudara, ketika saya merenungkan bahwa dia adalah Omega, artinya begini saudara. Artinya kita bisa ada di masa depan. Di masa penantian kita, ketika kita tahu, kita sudah sadar pada akhirnya bahwa Allah sudah menentukan dari sejak semula. Ternyata saudara, kita bisa melompat. Di tengah kita lagi dimurnikan. Setelah kita melewati satu batas waktu, ternyata dengan perkataannya. Dengan perkataannya ketika kita dihakimi, tetapi dengan perkataannya kita juga dibangkitkan. Kita juga dihidupkan. Tahukah saudara? Kepada kita diberikan kuasa. Alam maut tidak menguasai. Di atas batu karang inilah jemaatku kudirikan. Alam maut tidak menguasai. Tahukah saudara? Kita ini kalau dibandingkan dengan gereja mula-mula sama posisinya. Mereka bisa menjadi martir, mereka bisa melakukan apapun, mereka bisa hidup kudus, takut akan Elohim. Karena siapa? Karena roh Tuhan yang ada dalam mereka. Karena mereka sudah dipilih oleh Tuhan. Karena mereka sudah ditentukan dari sejak semula sebelum dunia itu dijadikan. Artinya apa? Nasib kita sudah ditentukan. Bahwa kita sudah digariskan untuk sama, menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Makanya dikatakan, berbahagialah orang yang namanya terdaftar dalam kitab kehidupan. Tahukah saudara? Semua kita yang ada di tempat ini, nama mereka sudah terdaftar dalam kitab kehidupan. Nama saudara dan saya ada dalam daftar kehidupan. Buku kehidupan. Artinya apa? Kita ditentukan menjadi orang-orang yang hidup selama-lamanya. Oke?
Saudara, tetapi saudara, untuk kita sampai di situ hidup selama-lamanya, tahukah saudara, Dia juga yang menjadikannya. Tahu saudara, keajaiban daripada perkataan ini. Sekalipun kita sedang dimurnikan, sekalipun kita sedang dihajar mungkin habis-habisan, tapi tahukah saudara, Dia sudah tetapkan kita bahwa kita lolos dari itu semua, saudara. Maksudnya apa, saudara? Hidup yang dalam kita ini tidak bisa dikalahkan oleh maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Roh yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, itu ada di dalam saudara dan saya. Sehingga apa, saudara? Sehingga, saudara, kita boleh melakukan pekerjaan kita. Saudara, ketika kita mulai sadar, ketika kita mulai disadarkan bahwa kita ini akan melewati kemenangan itu, saudara. Di dalam kitab Daniel memang dikatakan bahwa ada orang bijaksana yang akan jatuh oleh karena pemurnian. Tetapi ada ditentukan di sana, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudara, untuk saudara bisa menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali, mengaku dengan mulut saudara, mulai menyadari, itu adalah salah satu ciri, salah satu tanda bahwa saudara beroleh hidup di masa depan atau beroleh hidup kekal, tidak binasa. Saudara, saya ajak buka sebentar ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ajak kita buka sebentar kitab Daniel. Daniel pasal yang ke-12. Ayat yang dari ayat 1 dulu ya. Ya. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni, perhatikan, barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Perhatikan saudara, sejak bangsa Israel itu menolak Tuhan di dalam kitab Keluaran, Tuhan itu sudah punya satu pekerjaan yang lain, yaitu ingin menjadikan semua bangsa itu mengenal Dia. Itulah alasan Tuhan untuk membuat semua bangsa berbalik kepada Dia. Jadi yang dikatakan di sini bangsa itu bukanlah bangsa Israel. Tetapi memang saudara, mereka itu mengalami, kalau saudara lihat masa kesesakan yang mereka alami. Saudara, karena mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi akibatnya adalah terjadi pembantaian di zaman Holocaust di Jerman itu, saudara, Nazi itu, Hitler. 6 juta orang. Itu adalah akibat daripada mereka menolak Mesias. Ya. Tetapi saudara, kerajaan itu beralih ke bangsa-bangsa. Bukankah yang dikatakan bahwa ketika bangsa Israel mengatakan kami keturunan Abraham, katanya. Bukan, kamu bukan keturunan Abraham, katanya. Tuhan bisa buat dari batu-batu ini keturunan Abraham, dia bilang.
Karena yang disebutkan keturunan Abraham adalah anak-anak janji, anak perjanjian. Tuhan bilang, iblislah yang jadi bapak. Jadi saudara, akan ada satu bangsa di akhir zaman yang akan luput. Yaitu, saudara nanti lihat selanjutnya, makanya ada istilahnya orang yang menanti-nantikan dia. Orang yang menanti-nantikan dia ini, saudara, adalah orang yang bertanya-tanya, apa sih tujuan hidupku ada di dunia ini? Masakan aku seperti ini? Masakan keadaanku seperti ini? Orang-orang yang menantikan Tuhan yang sesungguhnya, yang mencari dengan diam-diam di dalam hatinya, tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat penghiburannya. Tetapi dengan diam-diam di dalam hatinya, ada sesuatu. Dan itu yang dilihat oleh Allah, yang ditemukan oleh Allah di dalam diri saudara. Perhatikan. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Saudara, berbahagialah kalau nama saudara terdaftar dalam kitab itu. Bukan karena siapa kita, tetapi memang sejak semula dia melakukan. Memang ini saudara adalah satu hal yang masa sih? Oh ya, mungkinkah? Tetapi saudara tetap dengan tekun menanti-nantikan dia, menunggu dia di pintu kemahnya. Membukakan pintu untuk dia. Mau dilatih oleh dia. Sekalipun sulit rasanya, sekalipun sakit rasanya, sekalipun rasanya melalui trial and error rasanya kita sudah. Sepertinya kita pikir benar, tetapi ternyata salah. Kita pikir kita sudah akurat, ternyata tidak. Tetapi kita tetap datang, mau diajar oleh dia. Itu adalah ujian kesetiaan, saudara. Sepertinya tidak mendapatkan pertolongan. Tetapi dalam hati kita, jauh di lubuk hati kita yang paling dalam, kita mengatakan, jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki Tuhan. Walaupun kita sambil menangis, karena kita nggak melihat Tuhan. Tapi tahukah saudara, Tuhan menampung air mata kita di dalam kirbatnya secara diam-diam. Dia memperhatikan sengsara kita, saudara. Dia memperhitungkan penderitaan kita yang kita lakukan dengan tekun menantikan dia. Dan dia tahu caranya meluputkan saudara. Perhatikan. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi kita sedang ada di masa ini, saudara. Ya. Lalu lihat, saudara. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Orang-orang bijaksana ini adalah orang-orang yang belajar terus duduk di kaki Tuhan. Walaupun nampaknya belum ngerti gitu ya. Tapi dia mau dengan tekun. Nah, aku yakin engkau ada di sini Tuhan. Aku yakin engkau nggak pernah gagal. Nggak mungkin engkau menyesatkan kami. Jadi akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi saudara, yang sedang kita perhatikan ini saudara, yang sedang saudara lihat ini saudara. Saudara, ketika saya mendapatkan pengertian itu saudara, saya terbangun gitu. Saya terbangun langsung saya ingat.
Ya Tuhan, bukankah Engkau adalah, dikatakan alam maut tidak menguasai. Saya kaget, saudara. Karena saudara, ketika kita mengalami beberapa peristiwa, memang diizinkan terjadi. Kita rela saja, saudara. Di dalam hati kita, ketika kita harus melewati lembah bayang maut itu, tapi jauh di lubuk hati kita mengaku bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Tahukah saudara, firman ini saudara, ternyata itu hidup. Ternyata perkataan itu punya kuasa. Punya dinamis yang menerobos keluar dari dalam saudara. Ketika saya tadi mendapatkan pengertian itu dari satu kata-kata yang saya dengar tadi. Padahal itu seperti Tuhan kasih gambaran saudara. Itu benar-benar saudara, saya bangkit di situ saudara. Saya bangkit dan mengatakan, saudara, kita boleh meminjam dari masa depan. Karena sudah jamin kita oleh firman. Saudara, ketika hati kita sudah ditemukan oleh Dia, bahwa kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita, dengan hidup kita. Ketika kita sudah sadar bahwa ternyata yang selama ini hidup dalam kita bukan kita lagi, tapi Tuhan. Ada satu pengharapan. Alam maut tidak akan menguasai. Artinya apa? Kekuatan dunia alam maut ini, dunia orang mati, yang rasanya itu saudara. Kalau saudara lihat saudara, hari-hari ini saudara, ada banyak orang seperti di bangsa kita. Itu sedang mengatakan bahwa ini masa di mana kekuatan dari masa lampau itu sedang dimunculkan di zaman ini. Raja-raja yang dulu sedang dimunculkan. Kerajaan ini, kerajaan itu, kerajaan Nusantara. Mereka seperti muncul. Saudara, rasanya ketika kita menanti-nantikan, rasanya saudara, karena ketidakmengertian kita. Tetapi saudara, ketidakmengertian kita ini bukan satu kelemahan, bukan satu keburukan, bukan. Justru saudara, kita tidak mengerti karena memang kita tidak berusaha mengerti. Beda saudara. Orang yang mengerti karena berusaha mengerti, dia pikir dia mengerti, ternyata tidak mengerti. Beda dengan orang yang tidak berusaha mengerti. Dia bilang dia tidak mengerti, tetapi justru Tuhan bilang kamu mengerti. Jadi saudara, dengan segala kepolosan kita menantikan dia, kita menunggu dia. Rasanya apa yang mau Tuhan katakan? Saya bicara saja, saudara. Di dalam kebodohan saya tidak berusaha mengerti, saudara. Ternyata ketika kita berusaha mengerti, justru Tuhan katakan makin sulit kita mengerti. Tetapi ketika seperti orang bodoh kita di hadapan Tuhan. Seperti dungu aku katanya. Seperti orang dungu. Seperti orang bodoh. Seperti hewan aku di hadapanmu. Tahukah saudara? Binatang-binatang. Atau semua bahkan benda mati sekalipun. Planet-planet sekalipun. Bintang-bintang sekalipun. Tahukah saudara? Di dalam mereka ada satu hukum. Yang dimana mereka bisa bekerja dengan sendirinya sehingga terjadilah sistem dunia ini berjalan dengan baik. Semuanya, termasuk binatang-binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan. Di dalam mereka ada hukum yang mereka patuhi karena memang mereka tidak diciptakan untuk mengerti.
Tetapi kita yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tetapi telah dibodohi oleh si jahat. Itulah yang membuat kita selalu berusaha ingin mengerti. Sehingga apa, saudara? Itulah yang membuat manusia itu berontak terhadap Tuhan. Dia pikir dia bisa hidup tanpa Tuhan. Tahukah saudara, alam semesta ini tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Hewan-hewan. Coba saudara perhatikan kalau ada bencana, kalau ada gempa, kalau ada sesuatu terjadi di hutan. Kalau saudara dengar mereka keluar dari sana, berarti akan ada terjadi sesuatu. Insting kehewanan mereka. Tahukah saudara siapa buat insting itu? Tuhan. Harusnya insting kita memang lebih kuat dari mereka. Orang bilang indera keenam. Padahal sebetulnya itu indera pertama kita, insting kita. Tetapi Tuhan tahu insting bahwa kita ini sangat memerlukan Tuhan lebih daripada binatang makhluk apapun di dunia ini. Karena kita penguasanya. Mereka adalah perintahan-perintahan kita. Itu sebabnya Tuhan bisa mengutuk pohon ara yang tidak berbuah ketika dibutuhkan oleh Tuhan. Itu saudara bukan mau menyatakan bahwa Tuhan punya kuasa, tidak. Tuhan mengajarkan sesuatu tentang otoritas di alam semesta ini, saudara. Jadi bagi Yesus yang mewakili kedaulatan Tuhan pada waktu itu, pohon ini telah berontak terhadap Tuhan. Itu sebabnya, saudara, orang-orang yang dibinasakan adalah yang sudah berkali-kali didatangi oleh kebaikan Tuhan, didatangi oleh kasih-Nya Tuhan, tetapi tetap insting mereka untuk balik kepada Tuhan tidak ada. Orang-orang ini yang dengan sengaja menceburkan dirinya menikah dengan dunia ini. Tetapi saudara telah mencondongkan hati saudara kepada Tuhan. Jauh di lubuk hati saudara yang paling dalam. Ada satu jeritan. Tuhan tolong aku. Tuhan lepaskan aku. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Sehingga saudara, hari-hari ini dikatakan, Tuhan menyadarkan kita. Itu semua pekerjaan Dia. Dan kita sudah tahu. Itulah doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Satu pun di antara mereka tidak ada yang binasa kecuali dia yang ditentukan. Perhatikan kata-kata itu, saudara. Yang sudah ditentukan sejak dari semula. Walaupun dia mendapatkan, terkutuklah orang yang karenanya anak manusia diserahkan. Tapi tahukah saudara, kutuk kepada dia bukanlah penghukuman. Karena tepat di situ, saudara, dia bunuh diri, saudara. Si Yudas itu bunuh diri. Tapi tahukah saudara, itu karena penyesalan yang amat dalam. Sehingga saking dia sudah menyerahkan anak manusia itu, dia terkutuk oleh karena perkataan itu, saudara. Akibat kutukan itulah yang mengakibatkan dia bunuh diri. Tapi tahukah saudara, karena hatinya sudah bertobat, memang namanya tidak tercatat lagi di antara ke-12 rasul itu, saudara. Mungkin kita mereka-reka ada gantinya segala macam. Tapi tahukah saudara, adakah yang tahu persis di mana dia berada? Semua yang bilang dia neraka itu interpretasi. Saudara, ketika hati kita telah ditemukan oleh Tuhan,
di dalam penantian kita ini. Saudara, perhatikan baik-baik. Bukan karena mati martir, seseorang itu mendapatkan kebangkitan yang lebih baik. Bukan. Itu bayangannya Paulus. Itu harapannya Paulus. Di sisi yang lain, saudara, dia menemukan kebenaran. Sekalipun tubuhku diberikan untuk dibakar. Aku berikan untuk dibakar. Tapi kalau aku tidak punya kasih, itu sama sekali tidak ada nilainya. Artinya kematian yang bagaimanapun bukan membuat kebangkitannya lebih baik. Tetapi bagaimana kita mengakui kedaulatan Tuhan atau melihat hidupnya Tuhan, menghargai hidupnya Tuhan yang sedang hidup di dalam kita. Itulah yang melepaskan kita. Dengan diberikannya kita pengertian, saudara. Pengertian tentang hidup ini yang akan melepaskan kita. Dengan pengertian hidup ini, saudara. Saudara, Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan persembahan yang mati. Jadi saudara, di tengah keadaan yang mungkin menurut kita di depan sepertinya tidak tahu apa yang sedang terjadi, saudara bisa menyembah Dia, memuji Dia dengan penuh sukacita. Saudara harus kedapatan berpakaian pesta senantiasa. Dengan sukacita. Saudara bisa menyanyikan lagu yang tadi. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan apa? Hati yang gembira. Tanggalkan beban. Apa? Kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita yang berkumpul dan memuji Dia. Terus Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata. Yesus Tuhan Raja, Dialah. Haleluya. Saudara, di tengah kita mempertahankan hidupnya Tuhan Yesus, di tengah kita baru saja melewati satu masa yang menurut kita, aduh, gimana ya penghiburan dari Tuhan? Di mana ya ibuku sekarang berada? Dengan satu keyakinan, saudara, dia ada bersama dengan Tuhan. Karena apa? Perkataan itu, saudara, seperti yang saya katakan kepada saudara, itu dia tinggal, saudara, menggema dia. Saya benar-benar, saudara, benar persis seperti mendengarkan suara istri saya. Dan saya itu bukan tidur pulas. Tapi saudara, saya sedang diajar itu, saudara. Itu tiba-tiba saya bangun saja. Saudara, perkataan-perkataan Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan hanya bicara. Kalau kita manusia, kita berbicara sekarang ya. Sekarang berarti kan dulu ya, misalnya 3 hari yang lalu. Lalu kita dengarkan hari ini. Tapi tahukah saudara, Tuhan perkataannya di masa depan. Kita tidak tahu masa depan kita bagaimana. Tapi Tuhan katakan, Tuhanlah masa depan kita. Amin, saudara. Rancanganku padamu adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan. Amin, saudara. Walaupun nampaknya sepertinya kita ini melewati banyak hal. Tapi ingat perkataan Tuhan.
Perkataan itu harus hidup di dalam saudara. Jadi saudara, apa yang sedang terjadi? Saudara, di tengah semua mereka sedang bergejolak. Saudara, boleh melepaskan perkataan-perkataan kehidupan. Saudara, kemarin-kemarin saudara, mungkin kita, kenapa nggak dari kemarin ya? Saya mau katakan saudara, segala sesuatu ada waktunya. Kenapa seperti tertutup? Segala sesuatu tidak ada yang terjadi tanpa seizin Dia. Saudara, ketika saya mendengarkan perkataan itu, tiba-tiba saya ada satu semangat, saudara. Ada satu gairah rasanya di hati saya, saudara. Wow, saya seperti menarik nafas gitu ya. Wow. Seperti dihidupkan kembali, saudara. Itulah firman yang hidup, saudara. Saudara, ada satu keadaan yang baru ya ketika kita melihat anak-anak mulai sekolah sekarang ya. Dan kalau saudara perhatikan bagaimana apa yang sedang terjadi di dunia juga. Bagaimana Tuhan mulai menyatakan keadilannya. Di tengah lagi bagaimana para antikris itu. Bagaimana orang-orang yang ingin menghancurkan, membunuh manusia. Di tengah-tengah itu saudara, Tuhan bangkit. Tuhan menyatakan. Saudara, melalui perkataan-perkataan kita. Perkataan itu saudara akan menjadi hidup. Perkataan-perkataan Tuhan akan menelan segala kegelapan. Segala perkataan-perkataan dunia ini. Perkataan-perkataan yang hidup. Saudara, kita sedang ada di masa sambil kita mengenali, sambil kita menundukkan diri kita terus. Tahukah saudara? Sampai kapan? Sampai kapan rasanya penantian kita akan Tuhan? Sampai 1335 hari lah. Tahukah saudara? Untuk segala sesuatu tentang hidup kita, tak ada yang bisa kita capai, kita sudah ada di mana. Kepercayaan kita bukan apa yang sudah kita raih. Dia sudah gariskan. Dia sudah tetapkan bahwa Yesus sudah menang. Singa dari Yehuda sudah menang. Yang menang itu Dia. Kita hanya melekatkan diri kita kepada Dia. Saudara, kalau kita lihat diri kita, mau sampai kapanpun tidak akan kudus. Saya. Karena inilah hikmatnya Tuhan. Supaya kita dilepaskan dari daging kita ini. Kita dilepaskan dari daging kita ini adalah karena perkataan. Lalu kita percaya kepada perkataan itu. Makanya Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, dari dalam hatinya akan memancar, akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Saudara, aliran-aliran yang tidak pernah berhenti inilah yang akan membersihkan segala kekotoran. Seperti cuci darah, saudara. Jadi aliran-aliran darahnya Tuhan itu. Di dalam darah ada kehidupan. Itu mengganti semua darah kotor yang ada di dalam kita. Segala hal-hal yang berbau kematian, kita seperti disirkulasi terus. Karena ada mata air yang keluar. Kita memang sudah ditentukan harus terikat terus atau nempel terus. Karena kalau kita tidak nempel, kita tidak bisa berbuah. Dan proses pelatihan kita
Tahukah saudara, untuk terus dengan tekun, kita bisa terus, misalnya seperti saya lah, karena mempersiapkan segala sesuatu dari 4:10. Kita harus mandi. Segar. Coba perhatikan lagi ya saudara bagaimana menghadap Tuhan ya. Acak-acakan enggak? Rambutnya masih disisir enggak? Atau cuma pakai celana pendek kah? Saudara sedang menghadap Tuhan. Yuk, perbaiki lagi ya. Coba lihat. Tapi tahukah saudara? Selama waktu kita, selama 187 hari ini. Hah? 85. 185 hari ini, saudara. Bukankah satu hal yang luar biasa? Kita boleh bangun terus. Terus dengan tekun saat dulu kita mendengarkan firman. Kalau saya perhatikan nggak ada, ya kalaupun sekali-sekali ngantuk. Tapi lebih banyak tidak ngantuknya. Lebih banyak segarnya. Lebih banyak hadirnya. Daripada tidak hadirnya. Ya kan? Tetapi untuk waktu 185 hari. Bukankah itu Tuhan membuat satu kebiasaan yang baru? Bukankah dengan tanpa rasanya kita tidak sadar? Kita sudah melewati sejangka waktu. Dan rasanya dalam hati kita terus menanti-nantikan dia. Jadi saudara, walaupun mungkin ya rasanya ada malas karena mendengarkan mungkin yang gimana gitu ya. Sehingga rasanya nggak bergairah gitu ya. Rasanya. Gitu ya. Tapi dengan lewat hari ini saudara. Hari ini saudara. Untuk besok bangun pagi. Bangunlah. Benar-benar saudara, memang benar-benar sedang diluputkan. Tahukah saudara, ketika bangsa Israel itu baru kaki mereka itu menginjak darat. Ketika memang mereka melewati darat ya, tanah yang keringnya. Tapi begitu mereka melewati laut Teberau itu ya. Ketika mereka di atas, tiba-tiba Musa menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan. Itu rasanya saudara, muka mereka itu senang luar biasa. Itu dari mukanya kalau saudara nonton filmnya itu ya. Semua dengan keluarganya. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Lalu Miriam membunyikan kerenceng-kerencengnya gitu kan. Sambil dia bernubuat. Lalu mereka mendengarkan Taurat. Pertama kali ketika mereka mendengarkan firman Tuhan itu. Ketika mereka keluar. Rasa kebebasan. Rasa kemerdekaan. Saudara, memang saudara hanya 2 orang yang masuk. Tetapi tahukah saudara, mengenai di akhir zaman, itu orang-orang yang diselamatkan itu banyak sekali. Seperti lautan. Tahukah saudara, kita yang dibawa itu. Saudara, walaupun rasanya kita dihajar, tapi tahukah saudara, dia balik kita. Dia buat bergantian. Itu dia lakukan demi kita. Demi kita enggak dilepaskan lagi. Demi kita tidak ada lagi kuasa si jahat ingin menarik kita ke dunia ini. Itu demi kita semua. Jadi dilakukannya bergantian, saudara. Sehingga hari ini, saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Berubahlah kamu oleh pembaharuan budi. Kita sudah siapkan akal budi kita ini. Kita sudah mengerti. Saudara, akal budi kita ini sudah diajar kebenaran. Kita sudah mengerti. Kita sudah mengerti bagaimana caranya memilih kehidupan. Dan dengan proses yang panjang, saudara, yang sudah kita lewati selama ini, akal budi kita ini sudah tunduk kepada Allah. Itulah katakan akal budi melayani hukumnya Allah. Jadi saudara, dengan selama ini kita melihat dan dihajar, kita dibentuk, kita didisiplin, kita tetap ada menanti-nantikan dia di depan pintu kemahnya. Akal budi kita ini berubah. Pikiran kita ini berubah. Berubahlah kamu oleh pembaharuan budi.
Berubah, saudara. Sehingga kita lebih memilih dia. Sehingga setiap hari kita dengan tekun menantikan dia. Karena kita sadar kelepasan kita hanya karena firman-Nya. Hanya perkataan-perkataan. Kita sedang berkata kepada Tuhan. Ketika mungkin rasanya kita mau lari dari hadapannya. Tetapi di lubuk hati kita yang paling dalam, kemanakah kami dapat pergi, Tuhan? Perkataan-perkataan-Mu adalah perkataan-perkataan yang hidup. Tahukah saudara? Firman-Nya yang kita dengar itu tinggal menggema di dalam seantero. Dia menggema. Dia menggema, dia menjadi hidup. Perkataan-perkataan yang hidup menghidupkan kita. Sehingga makin lama, saudara, hidup itu makin kuat, saudara. Hanya yang paling memberontak sekalipun, siapa dia? Si jahat. Makin lama nggak kuat lagi tinggal di dalam kita. Karena apa? Tiap hari dia mendengarkan kebenaran. Tiap hari dia mendengarkan kehidupan. Dan kita makan kehidupan itu. Kita makan firman itu. Kita makan gulungan kitab itu. Walaupun rasanya di perut kita ini pahit. Karena apa? Dia bergejolak. Kenapa menjadi pahit? Wataknya si jahat. Yang telah lama bercokol. Menguasai alam pikiran kita. Makin lama dia makin tumbuh. Rasanya saudara tutupnya telinganya. Aku gak mau mendengarkan. Itulah yang membuat dia terikat. Itulah yang membuat dilemparkan ke jurang maut, saudara. Karena apa? Walaupun rasanya di mulut kita manis, tapi di perut kita pahit. Tapi kita tetap memakan karena kita sudah belajar. Kita tidak bisa hidup tanpa perkataan-perkataannya. Kita makan terus. Kita tahu tubuhnya Tuhan Yesus benar-benar makanan. Sekarang kita mengerti. Sekarang kita menjadikan firman-Nya itu menjadi kebenaran. Dan kita mengerti apa itu kebenaran. Dan kita tidak mau lagi menggantikan dengan apapun. Karena kita tahu dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi perkataan-perkataan Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Saudara, mari saudara. Dengan janji yang Tuhan yang kita terima hari ini. Saudara, lihat. Coba saudara nantikan di dalam hati saudara. Sekarang, perkatakan. Kerjakanlah sesuatu di mana engkau berada hari ini. Engkau boleh mengatakan sesuatu yang hidup. Di saat semua orang rasanya tidak tahu kemana lagi. Di tengah-tengah kegelapan ini. Nyalakanlah terang Tuhan di sana. Ketika saudara masuk ke tempat kerja saudara, ucapkanlah Shalom. Ketika saudara mengelilingi tempat ini dengan diam-diam, ucapkan sesuatu. Dengan dengan pengertian bahwa perkataan saudara adalah firman. Tanpa keraguan sedikit pun. Maka firman itu, perkataan itu akan melakukan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Sekarang kita sadar bahwa di dalam kita itu hidupnya Allah mengalir. Kita tahu Tuhan berdaulat di atas semua. Tahukah saudara? Ketika kita sudah disadarkan akan hal ini, Tuhan katakan kita akan memerintah. Saudara,
akan segera terjadi peralihan pemerintahan. Tahukah saudara, orang-orang yang tadinya sederhana, ketika mereka ada di puncak, ketika mereka memimpin, dipercayakan memimpin, tahukah saudara, ada otoritas yang mengikuti. Tadinya dia orang biasa. Perhatikan di mana saja. Ketika otoritas ada, semua orang harus tunduk kepada otoritas itu. Tetapi ketika orang itu tidak ada lagi dalam kepemimpinan, maka orang pun tidak akan menghormati dia. Hanya ketika dia ada di posisi itu, maka orang tunduk. Orang bukan tunduk kepada dia sebetulnya, tapi karena ada otoritas di dalam dia. Tahukah saudara? Lihat dikatakan tadi saudara kitab Daniel itu. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Saudara, memang orang-orang di dunia ini berusaha ingin bijaksana. Tapi tahukah saudara, orang yang mengandalkan pengetahuan dunia ini demi ingin menyelamatkan sistem manusia ini atau sistem dunia ini, mereka akan menggiring orang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka akan menggiring orang lama-lama tidak lagi mempercayai kedaulatan Tuhan dengan segala sesuatu yang sedang kita lihat. Tetapi orang-orang bijaksana di sini adalah orang-orang yang mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat. Bukankah Tuhan berdaulat menjadikan saudara memerintah atas bangsa-bangsa? Amin, saudara. Siapakah Maria sebelum dia mendapatkan kunjungan malaikat? Dia perempuan biasa. Tapi ketika dia menerima mandat dari Tuhan, dia menjadi orang yang paling berbahagia. Saudara, menurut ukuran manusia, mungkin saudara tidak siap. Mungkin ada yang sudah pensiun. Tetapi menurut Tuhan, justru saudara mulai bekerja hari ini. Di dunia saudara pensiun. Tetapi menurut Tuhan, ini kerja awalmu di dalam kerajaan. Makanya dikatakan, orang tua dikatakan akan mendapatkan kekuatan seperti orang muda. Katanya. Itu orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tidak pernah tua rasanya. Saudara, kalau saudara perhatikan orang-orang yang sudah lama memerintah rasanya di gereja atau apa, biasanya dia itu akan meneruskan kepada anaknya mungkin. Mewariskan kepada anak. Dia pasti cari anak. Dia akan persiapkan anaknya untuk mengelola segala sesuatu yang dia miliki. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kekuatannya selalu baru setiap hari. Saudara, tahukah saudara? Ada banyak orang sudah berhenti sekarang. Sudah capek. Sudah letih. Sudah lesu. Tetapi justru yang Tuhan harapkan, orang yang capek ini datang kepada Dia. Pikullah kuk yang kupasang. Saudara, pemerintahan Allah segera dimulai. Amin. Justru ini waktu sukacita bagi saudara. Bukan waktu mundur bagi saudara. Waktu bergairah karena pemerintahan surga sedang dimulai di masa kita. Bertempik soraklah, bersorak-sorak. Kalau bila perlu saudara, kalau mau pagi-pagi itu saudara, rasanya saudara mandi itu lompat-lompat itu. Mendengarkan perkataan Tuhan, bergairahlah untuk firman Tuhan. Maka Dia akan memberikan apa yang engkau inginkan, katakan. Apa ayatnya itu? Bergembiralah karena Tuhan. Amin. Apa? Maka Ia akan memberikan
Apa yang diinginkan hatimu? Di mana ayatnya? Amsal berapa? Ada yang ingat? Amsal berapa? Bergembiralah karena Amsal. Mazmur ya. Mazmur 37 ya. Ayat 4. Nah. Coba lihat. Ayat berapa sih? Ya kan? Iya, Mazmur 37 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin, saudara. Lihat ini, saudara. Bagaimana ketika kita hari-hari ini mengerti kan? Sekarang kan karena kita sadar saja. Kita disadarkan. Kita dibuat ngeh gitu. Kita terbangunkan rasanya. Sekarang kita sadar. Ternyata bukan dengan kuat kita. Bukan dengan gagah kita. Apapun yang kita usahakan coba dengan kekuatan kita. Kita sudah melewatinya. Kita sudah mendisiplinkan diri kita. Rasanya kena terus sama Tuhan. Tapi begitu kita sadar, dia balik kita. Tuhan bilang begini, saudara. Kiranya hatimu tetap seperti ini. Ada takut akan daku di dalam engkau. Itulah ketika Tuhan bertemu dengan orang Israel dulu. Rasanya mereka gentar. Sampai mereka bilang, udahlah Musa, engkau saja. Lalu Tuhan bilang, suruhlah mereka pulang. Kiranya hati mereka selalu gentar. Dan ada takut akan daku dalam hati mereka. Saudara, kiranya perkataan-perkataan Tuhan itu diam di dalam kita, saudara. Kita merenungkan dia. Kita merenungkan perkataan-perkataan itu. Kita mengizinkan perkataan itu menguasai kita. Kita makan perkataan itu. Kita kunyah perkataan itu. Kita nikmati. Kita resapi sampai ke sari-sarinya, saudara. Sampai tubuh kita ini. Itu menikmati sari-sarinya. Dan makanan itu. Atau firman itu. Masuk ke dalam seluruh tubuh kita. Sehingga tanda kepemilikan Tuhan ada dalam kita. Inilah masa pemeteraiannya dia atas kita. Diamlah di negeri katanya. Dan berlakulah setia. Amin, saudara. Kiranya saudara hari-hari ini menjadi hari-hari yang paling bergairah atas hidup kita. Kita percaya. Tak ada dari rancangannya yang tidak terjadi dalam hidup kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera yang penuh pengharapan. Amin, saudara. Perhatikan hidup saudara besok pagi ketika mandi, pastikan ya dandanan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Oh Tuhan nih. Kan dengan sikap seperti itu kan kita melakukan untuk Tuhan ya. Amin. Kita melakukan untuk Tuhan. Minyakilah mukamu katanya kan. Haleluya. Jangan ya walaupun memang nampaknya itu lahiriah ya. Tapi tahukah saudara? Orang yang sedang senang gitu ya. Kalau kita menjadikan Tuhan kita itu benar-benar yang jadi terutama dalam hidup kita. Bukankah kita pengen melakukan yang terbaik ya? Wow, rasanya pengen jumpa sama dia. Dengan semangat, dengan sukacita, muka yang
Wow. Ya, ketika bernyanyi pun kita bernyanyi dengan segenap hati kita. Saudara, biarlah kiranya perkataan-perkataan Tuhan ini menghidupkan kita, menyemangati kita. Saudara, ketika kita pinjam dari masa depan, dia juga adalah Omega, yang akhir. Dia menjamin kita di sana. Kita sudah ada di sana. Artinya, kita sudah menyelesaikan masa ini. Kita diizinkan menyelesaikan masa ini, saudara. Walaupun kita masih on progress, sedang berjalan, tetapi kita tahu dia juga berfirman, dia menanti kita di masa depan. Perkataan yang mengatakan, sabarlah engkau, hai hamba. Kita sedang ada di masa itu. Kita bisa melihat jauh ke depan, sehingga kita boleh membawa sebanyak mungkin orang dengan perkataan-perkataan kita. Ini waktunya, saudara, ada satu gairah lagi, saudara, membawa orang ke musim yang baru dalam kehidupan kita. Baik, saudara, puji Tuhan. Haleluya, rasanya sudah lengkap ya malam hari ini, saudara. Saya percaya setiap kita ya mendapatkan kekuatan yang baru hari ini. Amin, saudara. Apa yang kita nantikan selama ini, ya, yang rasanya ketika kita melewati rasanya, saudara. Tapi saudara, pelan dan pasti dia sedang menghapus air mata kita, saudara. Hidupnya makin lama, makin berlimpah dalam hidup kita. Baik, saudara. Saya rasa sampai di sini malam hari ini. Sampai ketemu besok pagi, saudara. Ya, pastikan saudara istirahat dengan puas malam hari ini. Sehingga kita pertemuan besok, kita bertemu dengan sukacita yang luar biasa. Baik, saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sangat bersyukur malam hari ini. Ini hidup kami persembahkan di hadapan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan buat setiap perkataan-perkataan-Mu yang sudah memerdekakan kami hari ini. Bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Ketika kami beristirahat dengan puas di hadirat. Besok bangun dengan tubuh yang segar. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai ketemu besok dengan sukacita berlimpah-limpah. Bless you. Haleluya. Haleluya.